Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, selamat siang, para profesor, senior, rekan sejawat yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan para profesor, senior, sejawat sekalian yang masih berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk sama-sama belajar mengupdate ilmu terkait dengan kasus-kasus di bidang endokrinologi. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber pada sesi di siang hari ini yang sangat menarik, yaitu terkait dengan manajemen tumor hipofisis atau tumor pituitary. Ada Prof. Sarwono Waspaji, selamat siang Prof. Selamat siang. Insya Allah sehat ya Prof. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Dan Dr. Ande Fahniadin, spesialis bedah saraf. Ya, Selamat dok. siang Dr. Ande. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang topik mengenai tumor pituitary ini menjadi topik bahasan yang sangat-sangat menarik. Memang secara prevalensi kasusnya tidak sesering kasus-kasus endokrin yang lainnya. Namun studi menyatakan bahwa in general populasi kasus dari tumor pituitary itu mencapai 10%. Sebagian besar tata laksana awal adalah terapi surgikal yang nanti akan banyak disampaikan oleh Dr. Ande. Tentu koordinasi multidisiplin dalam mempersiapkan ya ke perioperatif pada pasien-pasien ini merupakan hal yang sangat penting ya. Bagaimana kita mengakses status hormonal, bagaimana kita memutuskan apakah pasien ini diberikan terapi hormonal sebelum operasi atau tidak, ya pasca operasi seperti apa kita pemantauannya. Hal-hal tersebut menentukan sekali. Selain dari kesuksesan operasi, tentu juga adalah follow up kondisi pasien pasca operasi. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan mengikuti sesi siang hari ini yang akan diawali oleh Prof. Sarwono yang akan menyampaikan mengenai manajemen perioperatif pada tumor pituitary dan dilanjutkan dengan Dr. Ande menyampaikan terapi surgikal pada tumor pituitary, indikasi dan tantangan. Prof. dan Dr. Andi akan menyampaikan masing-masing selama 20 menit, kemudian kita mengikuti sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom chat, dan nanti akan kami bahas di sesi tanya-jawab. Kami persilakan Prof. Sarono untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Wafa. Jadi kita akan membahas mengenai operasi tumor hipofisis yang tentu akan dapat dikerjakan di tempat yang ada bedah sarafnya. Kalau tidak ada ya kita nggak bisa mengikuti. Tentu kita sebagai dokter di primer, sekunder dan sebagainya, tugasnya adalah mengirimkan dan kemudian setelah mengirimkan tentu bisa nanti balik lagi. Tapi operasinya sendiri tentu yang kerjakan adalah yang ada dokter bedah sarafnya. Saya share screen dahulu. Oke, jadi tugas saya adalah manajemen perioperatif. Jadi perioperatif itu berarti pre dan peri dan post juga ya tentu. Ya. Nah, saya mulai bahwa kasus-kasus anterior pituitary hipofisis kebanyakan datangnya karena hiper ataupun karena hipo. Yang hiper umumnya adalah ada tumor di sana, baik yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang kecil hanya hiper saja, tapi kalau yang besar biasanya gejala-gejala karena penekanan. Seperti tadi dikatakan oleh Dr. Wafa, umumnya adalah surgical. Walaupun ada sarana pengobatan yang lain, tapi umumnya adalah surgical. Dan yang surgical ini umumnya kemudian menyebabkan efek post operasi hipofisis, kelainan hormon hipofisis. Ya. Jadi itu yang tentu akan bisa kita hadapi sehari-hari. Ya. Nah, kita punya data dari tahun 2011, ya, yang baru-baru mungkin sama, ya. Yang banyak adalah makroadenoma. Yang mikroadenoma sedikit, 97% makroadenoma. Sudah pada datang ada terlambat biasanya, apalagi kalau yang tidak punya gejala, itu datangnya sudah besar, sudah memberikan gejala macam-macam. Ya. Dan di antaranya yang 68% adalah yang fungsional.
Jadi ada hiper atau hiperprolaktinemi atau hiper yang lain. Yang 32% yang non-functional. Ya. Dan dari yang ada, yang banyak adalah yang akromegali, prolaktinoma, dan sedangkan yang kelebihan hormon yang lain tidak terlalu banyak. Nah, gejala-gejalanya baik pada laki atau wanita, yang satu adalah karena gejala penekanan, sakit kepala, ada penekanan pada mata, jadi ada pandangan yang hemianopsia. Kemudian ada misalnya kalau tadi akromegali, pembesaran akral. Tentu kalau misalnya laki ada disfungsi ereksi. Ya. Nah, mereka datang dengan berbagai macam keadaan yang tentu kemudian didiagnosis oleh ada yang dokter penyakit dalam, ada yang dokter mata, ada yang dokter neurologi, ada yang dokter umum, ada yang dokter bedah saraf. Ya. Lalu ujung-ujungnya adalah pengobatan yang terbanyak adalah pengobatan yang tidak pembedahan. 66% tidak pembedahan, yang pembedahan 34%. Ya. Dan terjadi komplikasi akibat pembedahan, ada yang hipopituitarism tentu tinggi ini, atau diabetes insipidus yang transient juga tinggi, tapi diabetes yang permanen juga ada juga. Ya. Jadi pada perioperatif ada yang postoperatif diberikan operasi glukokortikoid, ya ada juga yang tidak karena tidak terkena, ya. Tapi umumnya ini yang hipopituitarism ini banyak, ya. Dan yang diberikan glukokortikoid preoperatif juga tidak semuanya, cuma sebagian, ya. Itu fakta-fakta tahun 2011 yang sekarang saya kira masih kurang lebih sama. Oke, mengenai manajemen perioperatif, ya, untuk pasien-pasien yang akan menjalani operasi, tentu kita pertama harus general clearance untuk surgery secara umum, ya. Kemudian tentu harus ada specific evaluation untuk hipofisisnya. Ini fungsi-fungsi hormon hipofisis. Nah, kemudian nanti akan dibicarakan perioperatif dan postoperatifnya. Nah, preoperative assessment itu sama dengan operasi yang lain-lain, tentu sama umum, ya. Ada anamnesis, physical examination, nutritional dan sebagainya, surgical risk assessment dan sebagainya. Ini tentu dikerjakan secara umum pada pasien yang mau operasi seluruhnya. Kemudian ada informed consent, ada berbagai hal untuk supaya komplikasi operasi, misalnya komplikasi pernafasan, aspirasi dan sebagainya, ini tentu juga harus dikerjakan untuk semua pasien yang menjalani rencana operasi umum, ya. Nah, juga assessment khusus, tentu jantungnya harus dicek atau ditanyakan, respiratory system, past history, drug history, apakah ada minum obat tertentu atau kemudian ada alergi dengan obat-obat tertentu. Semua ini tentu harus diassess dengan sebaik-baiknya, seperti kalau kita mengakses pasien yang akan menjalani operasi. Ya. Beberapa obat-obat juga kita harus memperhatikan, misalnya obat antikoagulan yang tentu harus diperhatikan untuk di-stop untuk beberapa hari sebelumnya. Obat-obat antikonvulsan yang umumnya bisa diteruskan sampai saat surgery, obat-obat antihipertensi dan sebagainya, ya, umumnya teruskan sampai preoperatif. Tapi beta blocker juga tetap bisa teruskan untuk sampai hari operasinya, ya. Bisa itu tidak. Obat-obat yang lain misalnya digoxin, ya, pada waktu mau operasi tetap diminum, ya. Dan berbagai hal, berbagai obat tentu harus kita perhatikan, kita persiapkan pada pasien-pasien umum yang mau operasi, termasuk operasi hipofisis. Nah, yang spesifik adalah untuk pasien dengan tumor hipofisis. Tentu evaluasi mengenai fungsi-fungsi hipofisis. Jadi berbagai hormon yang diproduksi oleh
hipofisis mesti harus kita periksa. Terutama barangkali TSH, ya, kortikosteroid, ya, dan kalau misalnya hormon-hormon kehamilan, hormon reproduksi barangkali tidak terlalu harus, kecuali kalau ada keluhan kita harus periksa juga. Tapi untuk hormon-hormon yang tadi yang penting untuk metabolisme tentu harus kita evaluasi. Ya. Ini hormon tropik hormon, TSH dan ACTH atau kortisol atau target hormonnya. Ya. Nah, kemudian penting untuk evaluasi feedback mechanism. Bagaimana hormon-hormon yang tadi TSH, ACTH untuk melihat mekanisme respons terhadap hipoglikemi. Ini kita biasa menyebut insulin tolerance test, ya, untuk melihat apakah feedback mechanism, jadi terutama untuk kortisol, ya, itu masih intact, masih bagus atau tidak. Itu semua adalah untuk nanti apa perlu mendapat preoperatif pengobatan. Nah, ini insulin tolerance test, ya, untuk mengevaluasi aksis hipofisis adrenal aksis dan juga untuk growth hormone. Ya. Orang sakitnya dipuasakan, ya, dikasih insulin supaya terjadi hipoglikemi, gulanya harus sampai rendah, ya, di bawah 40 mg per desiliter, baru bisa kita evaluasi. Karena itu orang sakit dipuasakan, dipasang IV line, dan persiapan pengobatan hipoglikemi. Karena efek sampingnya, ya, hipoglikemi ya bisa sampai kejang dan sebagainya. Itu harus kita siapkan berbagai, misalnya semprit sudah diisi di 40% dan sebagainya. Ya. Kemudian diberikan insulin, umumnya diberikan 0,1 unit per kilogram berat badan. Kalau normal bisa tersangka normal, tidak tersangka ada kelainan, ya, ada disfungsi, bisa pakai 0,15. Ya. Nah, tes ini sendiri bisa dipakai dengan dosis yang lebih tinggi untuk evaluasi growth hormone. Kemudian diperiksa gula darah, karena ini yang kita modifikasi untuk gula darahnya, periksa awal, kemudian bersamaan dengan kortisol 30, 45, 60 sampai 120 menit. Kalau yang 5, 10, 15 tentu juga bisa diperiksa dengan pemeriksaan yang meter biasa. Kemudian hormon yang mau diperiksa, ya, kortisol dalam hal ini, atau bisa juga growth hormone, diperiksa sampai 30, 45 dan sebagainya. Ya, harus hati-hati hipoglikemia, maka dari itu tadi semprit dan sebagainya harus sudah siap. Untuk dapat evaluasi, gula darah harus mencapai di bawah 40 mg per desiliter dan simptomatik, supaya responsnya dapat kita lihat. Ya. Interpretasi normal, tentu glukosa akan meningkat menjadi normal. Kalau tidak meningkat menjadi normal, maka dicurigai adalah kortisolnya kurang. Ya. Jadi responsnya kurang. Untuk kortisol, kalau normal juga bisa harus meningkat sampai 550 nanomol per liter. Kalau growth hormone, kalau normal tidak ada responsnya berkurang, naik harus di atas 7 nanogram per desiliter. Ya. Nah, kalau kortisolnya kurang dari 400, maka rada kurang itu kurang optimal, jadi perlu profilaksis steroid perioperatif. Ya. Tentu ada kontraindikasinya, ada penyakit jantung harus diperbaiki dahulu, epilepsi juga harus diobati, hipotiroid dan sebagainya harus diobati dahulu. Itu tindakan insulin tolerance test. Jarang sekali sekarang kita kerjakan karena bahayanya juga. Jadi harus sampai 40, sampai hipoglikemi simptomatik, ya, baru responsnya dapat kita baca dengan baik. Ya. Nah, kalau dipakai untuk growth hormone sama, ya, untuk kalau untuk respons hipoglikeminya sama, hanya angkanya tadi. Kalau hipoglikemi tadi sampai 40 harus, dan kemudian kalau normal di atas 20 ml per menit. Ya. Jadi ini di samping dipakai untuk respons hipoglikemi, bisa juga dipakai untuk kadar untuk mendiagnosis adanya growth hormone yang meningkat. Ya.
Kalau meningkat, maka dengan disupres dia tidak turun. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi glukosa kalau dikasih insulin tentu akan turun, tapi kemudian naik lagi, ya, naik lagi sampai menjadi normal kembali. Ini respons yang normal. Kortisol tentu dengan diberikan insulin akan naik sampai tinggi tadi, ya, sampai 550. Kalau normal itu responsnya seperti itu. Nah, contoh lain ini yang respons gulanya ternyata turun terus, tidak naik. Ya, jadi ini ada responnya kurang. Atau ACTH bisa periksa kortisol. Kortisol juga di sini tidak naik, jadi tidak normal. Jadi respons terhadap hipoglikeminya rendah. Tentu kalau keadaannya seperti itu, dalam waktu mau operasi perlu dilakukan atau perlu diberikan perioperatif pengobatan kortikosteroid untuk mencegah terjadinya atau menghindari terjadinya krisis adrenal. Nah, ini untuk perioperatif manajemen dengan profilaksis glukokortikoid secara umum, ya. Kalau tadi yang kita bicarakan atau nanti kita bicarakan untuk yang operasinya operasi hipofisis, mana yang perlu diberikan, mana yang tidak. Tapi secara umum orang-orang yang dapat dosis prednisolon lebih dari 10 mg long term itu harus pada waktu tindakan operasi diberikan juga. Ya, steroid yang diberikan lebih dari 10 mg 3 bulan sebelumnya karena dengan pemberian jangka lama terjadi supresi, pada waktu operasi masih supresi juga harus diberikan pengobatan perioperatif. Ya. Ini pasien yang mendapatkan high dose inhalasi juga perlu diperhatikan. Ya. Nah, mengenai steroid administration perioperatif atau preoperatif itu perlu diberikan pada orang-orang yang tadi yang mendapat steroid sudah lama terutama, itu perlu diperhatikan, perlu diberikan, ya. Karena peningkatan steroid itu perlu untuk menghadapi operasi. Kalau tidak meningkat, tidak bisa meningkat, tentu hasil operasinya ada berbagai kelainan yang bisa timbul, ya. Jadi respons naik itu, kemampuan untuk naik itu perlu untuk stabilitas hemodinamik, ya, metabolik, elektrolit dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang tadi mendapatkan steroid dosis lama, sudah ada dipikirkan ada supresi, tentu harus mendapatkan obat perioperatif. Ya. Ini untuk pasien yang dapat prednison kurang dari 5 mg per hari, ya, mungkin tidak terlalu perlu. Ya. Ada yang tidak perlu, jadi tidak semua perlu. Nanti kita dalam pelaksanaan sehari-hari, siapa yang perlu dan sebagainya yang tidak, tentu harus kita perhatikan. Ya. Nah, ini contoh untuk orang-orang yang mau operasi, bergantung pada operasinya, operasi ringan atau operasi berat. Ya. Kalau tidak pernah mendapat steroid 12 bulan sebelumnya, tentu tidak perlu di-cover. Ya. Tapi kalau misalnya walaupun tidak pernah mendapat, kalau ada pernah sebelumnya mungkin pernah dapat juga, barangkali boleh juga dikasih kalau sebelumnya sebelum 12 bulan pernah dikasih steroid dosis tinggi, karena kemungkinan adanya stres atau failure dari steroid dari adrenal itu bisa recovery-nya lama, ya. Tapi kalau yang masih mendapatkan steroid, ya, dalam 12 bulan, itu dikasih obatnya ditambah tambahan karena operasi. Operasinya kecil, tambahannya sedikit. Operasinya besar, tentu tambahannya harus lebih besar. Ya. Kalau sedang makan steroid, tentu malahan dengan operasi, double dosis ditambah lagi. Ya. Double dosis ditambah lagi hidrokortison. Semua untuk mendapatkan adanya respons steroid yang adekuat sehingga dapat membantu hasil operasi. Ya. Nah, optimal dosisnya, optimal durasinya masih
tidak jelas betul, masih berbeda-beda. Ya. Tapi yang jelas kalau memberikan nanti taperingnya harus perlahan dan tidak bisa di stop mendadak ya. Kecuali kalau pemberiannya cuma 3 hari, 5 hari, seperti kalau pada waktu pengobatan hematologi, itu bisa juga di stop mendadak tanpa harus ada keadaan apa-apa. Tapi kalau operasi tentu lain lagi ya. Jadi ada yang pemberiannya low dose, ya, ada yang sedang universal dose, ada yang high dose. Nah, kalau operasi besar, operasi hipofisis termasuk operasi besar, tentu kalau diberikan dosis tadi, dosisnya harus dosis tinggi, ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini sama kalau misalnya perioperatif, kalau sedang mendapatkan steroid atau yang sudah stop kurang dari 3 bulan, diobati sebagai obat steroid biasanya. Tapi kalau stopnya sudah lebih dari 3 bulan, sudah lama, barangkali tidak perlu perioperatif, pemberian perioperatif ya. Nah, kalau ini bergantung juga pada operasinya. Operasi minor tentu tambahannya cuma sedikit, tapi kalau operasi besar, tambahan atau pengobatan preoperatifnya tentu harus lebih besar ya. Jadi ini contohnya kalau major surgery, intraoperatif steroid replacement, hidrokortison 100 mg intravenous, dan kemudian diteruskan dengan continuous infusion sampai 200 mg per 24 jam. Jadi total adalah 300 mg. Ya. Dan kemudian setelah itu tentu di tapering untuk kemudian bisa off, bisa tidak. Ya. Nah itu bergantung pada macam operasinya. Untuk umumnya kalau operasi besar tadi diberikan hidrokortison preoperatif dan kemudian 100, kemudian diteruskan sehari sampai 300 mg. Ya. Nah untuk tumor hipofisis tadi perioperatif, preoperatif kita harus mengevaluasi hormon-hormon hipofisis. Dan kalau ada kekurangan harus di-replace. Kemudian ada operasi, tentu perioperatif stres harus dievaluasi, dan kalau memang ada tadi respons yang kurang baik, tentu boleh diberikan dosis preoperatif steroid. Ya. Nah, kemudian harus dievaluasi. Nih, early patient monitoring, dekat-dekat operasi 1-2 hari ya, kita harus lihat neurologic status, kemungkinan diabetes insipidus ataupun SIADH, dan kemudian kemungkinan juga krisis steroid ya, krisis adrenal ya, apalagi kalau tidak diberikan dosis perioperatif. Setelah operasi, outpatient follow up harus diteruskan ya, harus kemudian ada diteruskan untuk melihat karena biasanya ada hypopituitarism. Nah, tentu ada yang hanya beberapa tidak lama, tapi ada yang long term follow up, juga harus hormonal status harus dievaluasi ya, tumor recurrence dan sebagainya. Karena kita tahu tadi hypopituitarism yang menetap itu banyak ya. Nah, ini pemberian kortisol, pemberian terapi untuk hypopituitarism. Ada kortisol, ini biasanya diberikan hidrokortison setara 10-30 dengan pemantuan kortisol pagi. TSH, levothyroxine, ini untuk hormon-hormon yang hormon reproduksi dan growth hormone, barangkali juga ada yang bisa diperlukan, tapi tidak seperti yang ini adalah untuk hidup. Kalau ini untuk quality of life ya. Dengan juga ADH untuk kemudian desmopressin, ini juga ini untuk hidupnya, jadi harus diberikan ya. Kalau memang defisiensi. Nah, ilustrasi kasus ini 9 tahun sebelum masuk rumah sakit sudah sakit kepala, kemudian ada dievaluasi, ternyata ada
penglihatan semakin buram ya. Kemudian ini ada gangguan menar sejak 16 bulan, 16 tahun. Dan pada waktu dievaluasi ternyata ada gangguan pada perkembangan seksual. Ya. Yang lain bagus. Kemudian di evaluasi hormonal ada kelainan gangguan hormon reproduksi. Kemudian orang sakit mendapat terapi untuk mengatur menstruasi. Ya. Nah, kemudian yang lain TSH masih normal, hormon-hormon yang lain juga cukup normal, tapi kortisol belum dicek. Nah, pada temuan radiologi didapatkan ada massa ya, yang ternyata kemudian membesar dan kemudian dilakukan rencana untuk operasi bersama dengan tentu harus dibicarakan dengan bedah saraf, ya, penyakit dalam dan sebagainya. Operasi berhasil didapatkan dan ditemukan adalah ada kista di cleft ya. Oke, nah sekarang pemeriksaan yang sementara waktu operasi ataupun perioperatif ya tentu seperti biasa hemoglobin dan sebagainya diperiksa ya. Nah, kemudian ada diperiksa SpOT dan sebagainya diperiksa ya peri ataupun preoperatif ya. Ini yang diperiksa adalah hormon-hormon tadi FT4 masih normal ya. Kemudian hormon yang lain di sini FSH, LH rendah turun ya. Kortisol belum diperiksa tadi ya. Ada kalsium mendapat semua preoperatif dan perioperatif diperiksa ya. Ternyata setelah dioperasi ada didapatkan hipoglikemi ya. Natriumnya masih normal ya. Ada infeksi juga sehingga kita anggap ini terjadi suatu penurunan adrenal, krisis adrenal, dan kemudian diberikan hidrokortison ini sehari 300 ya, diberikan beberapa di tapering ya. Ternyata dengan di tapering kemudian naik lagi di keperluannya ya. Dan kemudian kita evaluasi juga mengenai kemungkinan terjadinya ADH. Osmolaritas urin ternyata menurun ya, jadi tentu perlu diberikan pengobatan untuk ADH-nya, untuk desmopresinya ya. Dengan juga bisa diperiksa dengan biji urin di sini ternyata memang menurun ya. Jadi cocok untuk terjadinya diabetes insipidus. Ya. Nah, ini pengelolaan krisis adrenal tentu dikasih hidrokortison ya bisa sampai 1000 mg. Ya, biasanya total harian 300 mg. Nanti lagi ada ujian. Ya. Kemudian dapat diberikan pencegahan, kita bisa katakan ada yang dapat pencegahan, ada yang tidak ya. Data mengatakan bahwa yang tidak diberikan, yang terjadi insufisiensi pada waktu operasi itu tidak terlalu banyak. Jadi ada yang berpendapat tidak perlu memakai kortisol preoperatif secara rutin. Jadi kita biasanya juga dicek tadi sebagai dengan kortisol dengan insulin tolerance test, ada yang perlu diberikan, ada yang tidak. Ya. Kemudian setelah itu tentu ini pemberian kortisolnya, ya, kemudian replacement kalau sudah selesai acute-nya tentu harus diberikan, seterusnya tetap diberikan, biasa diberikan dengan oral, ya. Prof, mohon Ya, izin waktunya. saya kira itu sudah selesai. Jadi terima kasih. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Tentu nanti terusnya adalah mengenai operasinya, ya. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Prof. Sarwono atas penjelasannya yang komprehensif, detail, dan mudah dipahami, Prof. Insya Allah mengantarkan teman-teman, peserta Bapak Ibu untuk diskusi selanjutnya ya, Prof. Baik, untuk sesi berikutnya kami persilahkan Dr. Ande Fahniadin, spesialis bedah saraf untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Ande.
Terima kasih, Dokter Wafa. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah jelas, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Dokter, rekan sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Jadi sebetulnya ini sesi Dr. Afan Priambodo, cuman beliau berhalangan. Jadi saya coba menggantikan dan membantu dan mudah-mudahan berkenan. Ya, pada hari ini saya coba untuk menambahkan khasanah baru atau mungkin penambahan yang sudah ada sebelumnya dengan Prof. Sarwono juga, bahwa memang tumor hipofisis ini menjadi sesuatu yang menarik dan banyak diskusikan karena memang cukup kompleks dari segi pembedahan maupun dari segi tata laksana secara klinis. Hari ini saya coba menambahkan mengenai tata laksana pembedahan pada tumor hipofisis, indikasi dan tantangannya. Apa saja yang mungkin poin yang akan kita diskusikan? Yang pertama yaitu alur diagnostik dan tata laksana, kemudian tata laksana pembedahan itu sendiri dan peran bedah saraf di luar dari pembedahan, monitoring pasca pembedahan, dan beberapa poin penting yang menjadi pitfall yang biasa terjadi pada saat kita mendiagnosis maupun melakukan tata laksana pasien-pasien dengan pituitary adenoma. Adenoma itu sendiri tadi sudah sempat disebutkan mengenai insiden prevalensi, namun di RSCM saya sebutkan bahwa tumor pituitari itu tahun lalu kita kumpulkan bahwa itu nomor 2 di bawah meningioma. Memang banyaknya itu seperti Prof. Sarwono sampaikan tadi adalah non-fungsional. Yang fungsional pituitary adenoma hanya sekitar 1 atau 5% itu adalah suatu fungsional adenoma. Nah, selama tata laksana baik dari awal sampai akhir memang karena cukup kompleks, kita membiasakan diri untuk melakukan secara pendekatan multidisiplin. Jadi adenoma hipofisis dari rekan sejawat, Prof dari IPD endokrin, kemudian kami dari bedah saraf, dari rekan sejawat mata juga, kemudian obgyn kalau misalnya ternyata ada keluhan. Kemudian radiologi, karena biasanya juga untuk diagnostik terkadang untuk mikroadenoma seperti itu, lebih sulit untuk mendiagnostik secara radiologi. Kemudian patologi klinik juga karena banyak pemeriksaan laboratorium hormonal yang biasa kita perlukan. Neurologi, rekan sejawat apabila terdapat keluhan-keluhan dari saraf lain. Kemudian patologi anatomi untuk memastikan patologi hasil dari operasi. Kemudian apabila ternyata tata laksana medikamentosa, kemudian surgical yang mungkin sulit dan tidak sampai akhir berhasil, kita kadang memerlukan bagian dari onkologi radiasi sebagai tata laksana tambahan. Kami dari bedah saraf biasa menerima 2 besar keluhan, yaitu adalah gangguan penglihatan dan keluhan hormonal. Paling sering untuk non-fungsional tentu adalah gangguan penglihatan. Jadi banyak pasien yang datang itu sudah visusnya sudah jelek atau gangguan lapang pandangnya sudah sangat sempit sekali. Penurunan visus dan gangguan lapang pandang berupa hemianopsia bitemporal karena memang penekanan tumornya ke kiasma sehingga menyebabkan gangguan hemianopsia bitemporal. Namun ada beberapa pasien juga yang datang dengan keluhan hormonal, misalnya dengan gangguan haid, kemudian gigantisme seperti pada gambar berikut, atau ini keluar air susu di luar masa kehamilan, kemudian ada gangguan hipertiroidisme, gangguan elektrolit, imbalans elektrolit maupun Cushing syndrome. Alur diagnostik yang bisa kami gunakan yaitu dari anamnesis tadi sudah disampaikan, efek lokal, gangguan visus lapang pandang, atau kalau misalnya sudah ekstensi di luar dari sela, mungkin ke lateral ke sinus cavernosus, sudah mulai ada gangguan oftalmoparesis ataupun ortoplegi. Saraf gerak bola mata 3, 4, 6, ataupun di wajah satu sisi. Kemudian adanya gangguan endokrin maupun hipersekresi maupun hiposekresi. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara total, akhirnya kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan oftalmologi bila ada keluhan, kemudian lab hormonal, MRI yang standar adalah MRI, kemudian dilakukan operasi, patologi anatomi, kemudian ini klasifikasi yang digunakan untuk membantu kami sebetulnya dalam menetapkan salana pasien. Yang menarik sebetulnya yang saya mau sampaikan untuk peran salah satu bukan pembedahan tapi dalam tahap diagnostik pada Cushing disease adalah yang disebut sebagai inferior petrosal sinus sampling. Ini adalah bagian dari diagnostik yang bisa digunakan untuk membantu untuk mendiagnosis Cushing disease.
Jadi apabila pasien dengan Cushing syndrome sudah dicurigai adanya ACTH dependent Cushing syndrome, dicurigai sebagai ada misalnya pituitary microadenoma atau pituitary adenoma, dilakukan MRI dan ternyata mikro dan sulit sekali untuk dilihat mana massa yang menjadi masalah, kita akan berlanjut kemudian untuk bisa melakukan inferior petrosal sinus sampling, sehingga kita bisa melihat kadar ACTH yang langsung dihasilkan dekat dengan pituitary gland dan dibandingkan dengan perifernya. Karena rata-rata terkadang apabila mikroadenoma, walaupun sudah memakai sequence MRI dinamik, itu terkadang sangat sulit untuk melihat yang mana sebetulnya tumornya di sebelah kanan atau sebelah kiri atau mungkin di tengah. Nah, inferior petrosal sinus sampling sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan di cath lab, kateterisasi, menggunakan kateterisasi, memasukkan kateter ke dalam inferior petrosal sinus. Seperti kita lihat di sini bahwa pituitary gland itu apabila anterior pituitary bila sudah memproduksi hormon, kemudian didistribusikan ke dalam sirkulasi darah melalui inferior petrosal sinus yang ada di kanan kiri dari pituitary gland. Nah, kateter ini diletakkan di kanan dan kiri inferior petrosal sinus, kemudian diambil darahnya di inferior petrosal sinus, kemudian dibandingkan dengan hasil darah di perifernya. Dalam hal ini adalah ACTH, kadar ACTH. Ini salah satu nanti akan saya jelaskan di belakang bahwa terkadang juga ada kesulitan juga dalam menginterpretasi. Jadi dilakukan tergantung protokol di beberapa center suka berbeda, dilakukan beberapa timing pengambilan, kemudian ACTH diambil dari sisi kanan, prolaktin juga, kemudian dilakukan stimulasi, bisa dilakukan dengan pemberian desmopressin atau CRH. Apabila tidak ada CRH, karena kita bisa berikan desmopressin, kemudian terjadi peningkatan respon, atau kemungkinan suatu sumber peningkatan dari ACTH-nya berasal dari tumor pituitari itu sendiri. Nah, secara garis besar, tata laksananya, apabila kita sudah mencurigai ada pituitary adenoma atau adenoma fisis, kita bisa jadi dua, yaitu adalah fungsional dan non-fungsional. Fungsional dalam arti memproduksi hormon, entah itu suatu prolaktinoma atau misalnya TSH-oma atau Cushing disease contohnya. Kemudian baru algoritmanya yang paling utama mungkin kita harus tahu betul adalah prolaktinoma, di mana tata laksana utamanya sebetulnya bukan tata laksana pembedahan. Walaupun terjadi kompresi massa terhadap misalnya nervus opticus ataupun nervus cranialis lain. Itu tetap tata laksana utamanya adalah medikamentosa. Kemudian dia akan dievaluasi melalui MRI berkala respon bagaimana dengan kadar hormonal. Apabila memang ternyata tidak respon, baru kita pertimbangkan dilakukan tindakan operasi. Kemudian tetap dilanjutkan terapi hormonal. Setelah itu, apabila memang masih kesulitan, dapat dilanjutkan ke dalam algoritma radioterapi, baik kalau misalnya besar ukurannya terfraksinasi atau misalnya stereotactic radiosurgery, Linac base maupun gamma nav radiosurgery. Selain dari prolaktinoma, adenoma hipofisis fungsional yang memproduksi hormon, saat ini memang tata laksana di dalam guideline dan terbaiknya adalah surgery. Misalnya peningkatan produksi tiroid atau misalnya tadi Cushing atau misalnya gigantisme. Apabila memang sudah terbukti ada adenoma, pituitary adenoma, tata laksana memang yang terbaik adalah terapi operasi atau pembedahan. Apabila non-fungsional, kita bisa bagi dua, bisa kecil, makro atau mikro. Kalau mikro tidak ada keluhan bisa kita observasi karena memang belum tentu juga itu suatu adenoma, masih mungkin DD yang lain. Atau kalau misalnya makro, kita bisa lakukan tindakan operasi. Kemudian selanjutnya akan berputar apabila sudah habis atau misalnya masih sisa, kita bisa lakukan tindakan tambahan untuk tata laksananya. Secara umum, tindakan pembedahan saat ini yang tersedia adalah endoscopic endonasal approach dan craniotomy microsurgery. Endoscopic endonasal approach itu tindakan pembedahan yang dilakukan approach-nya dari hidung, dari kedua nasal, kemudian kita masuk ke dalam
asal sphenoid, kemudian kita lakukan pembukaan. Ini adalah dasar sela, ini dura mater, nanti saya akan tunjukkan juga. Dura mater, kemudian dibuka, tumor seperti itu. Craniotomy microsurgery dilakukan dengan menggunakan craniotomy, kemudian mikroskop secara open pembedahan. Ini nevus 2, nevus optik yang tertekan dengan massa tumor yang tergencet sekali, ini yang menyebabkan gangguan visus maupun lapang pandang pada pasien. Tapi saat ini sebagian besar saya rasa untuk kasus-kasus pituitary adenoma sudah dilakukan secara tindakan endoskopik endonasal approach. Saya masuk ke dalam ilustrasi kasus. Yang pertama ini pituitary adenoma non-fungsional yang biasanya datang itu pasien dengan penyempitan lapang pandang, hemianopsia bitemporal, kemudian mata buram, dan juga terkadang adalah gangguan HHI, walaupun dia suatu non-fungsional. Pemeriksaan fisik, kita lihat visusnya menurun 1/60, kiri 1/300, ada hemianopsia bitemporal, malah mungkin lebih, sudah mulai makin gelap ke sisi medialnya. Nah, laboratorium yang kita lihat di sini adalah contohnya prolaktin yang meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Ini yang terkadang kita harus cermati bahwa prolaktin bisa meningkat karena stalk effect, karena massa cukup besar, makroadenoma, penekanan stalk sehingga feedback negatif untuk pengeluaran prolaktin yang berkurang sehingga meningkat. Ada peningkatan prolaktin namun bukan suatu prolaktinoma, masih masuk ke dalam non-fungsional. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa terkadang peningkatan prolaktin sedikit atau tidak signifikan, misalnya di bawah 200 biasanya, terkadang langsung diberikan terapi untuk penurunan kadar prolaktin. Tidak di work up untuk sampai ke intrakranial bahwa ada masalah nggak untuk pituitary adenoma atau tidak. Ya, dengan seperti ini kita memang terindikasi dilakukan tindakan. Ini seperti saya akan contohkan tindakan melalui hidung, endoskopik endonasal approach, transnasal. Saya akan percepat. Satu. Ya, kalau kita lihat kita sudah masuk ke fase dasar selanya sudah mulai dibuka. Ini adalah dura mater yang menggembung karena massa tumornya menekan ke arah sinus sphenoid. Kita lihat di MRI-nya. Ya, ini dura mater yang telah menggembung. Kita perlebar supaya dura mater terekspos secara keseluruhan. Kalau kita lihat, nah ini kita bisa lihat inilah gambaran klasik dari massa tumor pituitary adenoma. Berwarna agak kuning, sedikit keabuan, dan sebagian besar itu lunak. Ini adalah gambaran klasik dari massa tumornya. Ini kita buka seperti ini. Kita lihat, terkadang kalau misalnya dia cukup lunak, kita bisa lakukan suction, penyedotan, sehingga tumornya bisa terangkat. Setelah itu, apabila kita sudah angkat tumornya, terdapat diafragma sela, batas antara rongga pituitari dengan massa di bagian intrakranial. Kemudian sebenarnya ini di bagian lateral ada pituitari normalnya yang sudah gepeng, biasanya warnanya lebih ke arah keunguan. Nah, setelah dilakukan operasi, kita lihat bahwa sudah dari MRI-nya pasca operasi sudah dilakukan pengangkatan dan total removal. Kemudian ini juga kasus lain. Nah, ini adalah fungsional TSH, bahwa ada pasien dengan laki-laki 25 tahun, keluhannya sering lemas, tangan berkeringat, kemudian berdebar-debar juga, tapi tidak ada gangguan penglihatan. Karena memang rata-rata fungsional itu seringnya selain prolaktinoma itu terkadang adalah mikroadenoma. Jadi tidak ada kelainan lapang pandang maupun visus. Pemeriksaan fisik pun tidak ada kelainan fisik neurologisnya. Kita lihat di sini ada peningkatan, walaupun tidak signifikan FT4-nya, tapi sudah dilakukan work up oleh sejawat endokrin bahwa memang ini adalah suatu TSA-oma sumbernya dari pituitary adenoma. Dan ternyata dari radiologi MRI-nya sudah tampak ada massa kurangnya 1,2 sampai 1,5 cm. Dan setelah post operasi terdapat penurunan kadar dari FT4. Dan preoperatif dan pasca operatif pada pasien seperti ini sangat penting karena
bisa terjadi krisis tiroid, tirotoksisitas. Jadi preoperatif sudah diberikan saya propranolol, kemudian pasca operasi kita juga membicarakan dengan pihak anestesi sehingga kita semua sudah siap dengan kemungkinan yang buruk dapat terjadi pasca dilakukan tindakan. Dokter Ini kurang Andi lebih izin sama. Waktunya dok, 3 menit lagi dok. Baik dok, kasih dok. Sedikit lagi dok. Ya ini kurang lebih sama. Kita lihat. Ada masa, kurang lebih bentuknya juga sama. Setelah itu dilakukan pengangkatan, bisa tumor. Ya, ini berikutnya yang menarik adalah research Cushing, bahwa ini dengan keluhan Cushing syndrome, datang dengan sudah gejala yang cukup khas, hipertensi, obesitas sentral, Buffalo Hump, strie, moon face, dilakukan pemeriksaan kortisol, kemudian kortisol meningkat, dilakukan dexamethasone suppression test, turun, ACTH juga meningkat. Kita bisa lihat di sini bahwa MRI-nya sebenarnya tidak khas, kecil sekali, dan kita tidak bisa membedakan betul-betul di mana masanya. Sehingga akhirnya kita lakukan IPSS melalui seperti DSA, diagnostik diambil, kemudian kita bisa lihat di sini, kita lihat ada ACTH di sisi kanan, ACTH sisi kiri, kemudian prolaktin juga diambil, dilakukan pengambilan di menit ke-2 dan ke-5, terus kemudian dilakukan pemberian vasopressin, terjadi peningkatan. Walaupun di sini memang ternyata tidak signifikan. Disinilah mengapa kita perlu kolaborasi bersama untuk mendiskusikan kalau misalnya suatu hasil itu tidak betul-betul khas yang seperti di textbook atau di guideline. Di situ ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menunjukkan bahwa memang ini ternyata sumber dari pituitary adenomanya. Ini saya tidak akan lanjut. Nah, kemudian prolaktinoma. Datang dengan wanita 28, penurunan tajam penglihatan, kemudian kejang, tidak ada height, pemeriksaan fisik, kanan sudah NLP, kiri 0,5/60, laboratorium itu terjadi peningkatan prolaktin yang sangat tinggi. Kalau kita lihat, MRI-nya sangat besar sekali tumornya. Invasi ke kanan-kiri karotis arteri penting, kemudian dilakukan pemberian medikamentosa, dan ternyata mengecil sangat signifikan walaupun memang masih ada sisa. Ini kasus yang cukup kompleks, diberikan medikamentosa sudah perbaikan, namun kemudian akhirnya diputuskan untuk meneruskan radioterapi karena pembedahan sepertinya tidak baik untuk pasien. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya masa yang cukup besar, kalau memang itu betul-betul suatu prolaktinoma diberikan medikamentosa, akan sangat memberikan perbaikan yang signifikan untuk pasien. Kemudian selain pembedahan juga terdapat saat ini stereotaktik radiosurgery, gamma knife radiosurgery, maupun ada namanya Linac base. Ini salah satu tata laksana yang bisa kita pertimbangkan apabila ukurannya masih cukup kecil, tata laksana tidak perlu operasi, kemudian dilakukan gamma knife radiosurgery dan terjadi perbaikan untuk masa-masa yang ukuran tidak terlalu besar. Nah, monitoring pasca operasi yang paling sering adalah diabetes insipidus dan SIADH yang memang trisiklik. Diabetes insipidus transient, kita bisa lihat buang air kecilnya, warnanya urinnya sangat bening, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan elektrolit. SIADH kadang muncul bukan awal pada pasien sendiri, namun setelah berapa lama trisiklik, diabetes insipidus, SIADH, kemudian diabetes insipidus lagi. Kemudian panhypopituitarism apabila terjadi injury pada pituitarinya dan tirotoksikosis. Ada pesan penting yang mau saya sampaikan, highlight adalah insidentiloma. Ini penting saya sampaikan karena banyak juga kasus yang sebetulnya gejala ada di anamnesis, periksaan fisik dan laboratoriumnya kurang sejalan, namun ternyata dari MRI-nya ada mikroadenoma yang sebetulnya false positif mungkin. Belum tentu apa yang ditemukan di MRI itu memang sejalan dengan clinical reasoning dari anamnesis hingga pemeriksaan fisiknya. Itu mungkin kita perlu pemeriksaan dynamical basis untuk melihat lebih detail lagi. Kemudian stock effect tadi sudah saya bicarakan, hiperprolaktinemia bukan prolaktinoma, peningkatan sedikit, slight elevation. Kemudian hook effect apabila pasien dengan gejala prolaktinoma tidak high amenorrhea, galactorrhea, namun dengan hasil prolaktin yang tidak terlalu tinggi. Terus kemudian pentingnya post-operatif hormonal terapi, dukungan dengan medikamentosa. Dan kemudian pentingnya pendekatan multidisiplin dan diagnosis kita harus cepat
karena pencegahan defisit neurologis lebih lanjut, terutama soal visus maupun lapang pandang pasien. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.